Dan itu nggak boleh, wahai para laki-laki, kalau seperti itu hukumnya adalah diharamkan, dosa loh laki-laki seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran, setiap hari kita ngaji ya. Jangan lupa niatnya ibadah agar berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini fikih yang berhubungan tentang keluarga. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Pertanyaannya gini dulu deh ya. Pertanyaannya, misalkan ada seorang suaminya kaya. Kenapa kaya? Karena kaya itu punya istrinya lebih dari satu. Misalkan istrinya 2 ataupun 3, kaya kan? Nah, misalkan setelah sang suaminya itu berpoligami, misalkan punya istri 2 ataupun punya istri 3 gitu ya. Ini suaminya itu agak kelabakan. Kelabakan apanya? Kelabakan dikarenakan suami itu staminanya agak menurun, ternyata udah punya istri 2, 3. Akhirnya sang suami itu gak bisa berlaku adil di dalam memberikan nafkah batiniah kepada istri-istrinya. Tidak bisa berlaku adil gitu. Paham ya, yang dimaksudkan batiniah di sini adalah tidak adil di dalam berhubungan ranjang. Nah, yang menjadikan pertanyaannya, apakah dikarenakan tidak bisa berlaku adil, lantas sang suami, kalau gitu aku ceraikan aja deh salah satunya. Itu pertanyaannya. Apakah aku harus ceraikan aja salah satunya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena istrinya tahu bahwa suaminya itu kurang berlaku adil di dalam urusan ranjang, apakah sang istri juga boleh menuntut kepada sang suaminya sehingga minta diceraikan saja? Nah, itu adalah 2 pertanyaannya. Nah, ketika saya lihat-lihat, saya ketemukan pembahasannya sebetulnya ada sih, misalkan di dalam Madzhabul Arba'ah ada, ataupun Raudatul Thalibin ada. Tetapi saya kali ini membawa referensi di dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin ya. Bisa dilihat pada juz keempat pada Shahifah 5-6 ya, di sana pembahasannya. Jadi di sana ada pembahasan, karena kan barusan kan pertanyaannya juga yang berhubungan tentang talak ya, berhubungan tentang perceraian. Maka memang di sini ada pembahasan tentang faslun fit talak, tetapi saya di sini diterangkan dulu apa sih talak secara bahasa, secara istilah kayaknya nggak perlu diterangkan dulu ya. Langsung aja ke penjawaban inti. Dan mungkin saya nggak baca aja ya deh ya referensi kitabnya, langsung ke pembahasannya ya, biar nggak terlalu panjang karena ini penerangannya agak cukup panjang juga. Nah, jadi di dalam kitab I'anah ini dikatakan bahwa memang seorang suami mempunyai hak, ini didengar kembali ya, ini adalah hak suami, bukan istri. Di dalam talak ini adalah hak suami, bukan istri. Ini yang harus digarisbawahi dulu. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Selain dengan rasa yang begitu enak, karena dengan rasa cappuccino, kopi ini juga aman sekali kita konsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Cara buatnya juga gampang, kita tinggal menyeduhnya dengan air panas. Kalian bisa mengkonsumsinya antara 2-4 jam sebelum melakukan berhubungan dengan pasangan ya. Maksimal penggunaan 1 kali sehari untuk mempertahankan fungsi yang prima. Kopi Troy ini aman dikonsumsi meskipun kalian punya penderita lambung, hipertensi, dan juga jantung. Kopi ini bisa diminum panas ataupun dingin.
Wanita juga bisa loh meminumnya. Di dalam kitab i'anah ini, yang pertama ada yang dinamakan talak wajib. Jadi bahkan seorang suami wajib harus mentalak ataupun mencerai istrinya. Waduh, gimana nih yang kok bisa sampai diwajibkan harus menceraikan istrinya? Di dalam kitab ini dikatakan misalkan nih seorang suami dikarenakan gak ada ingin untuk melakukan berhubungan. Oke, saya kasih contoh gini ya, biar paham. Contohnya gimana ya? Misalkan ada seorang laki-laki, misalkan diperjodohkan gitu ya. Misalkan diperjodohkan dengan seorang perempuan. Laki-lakinya itu gak cinta, gak pengen sama perempuan itu, tapi ini dijodohkan sama orang tuanya gitu ya. Pokoknya gak pengen banget sama perempuan itu. Tetapi karena ingin menyenangkan orang tuanya, akhirnya ya laki-laki ini oke deh aku menuruti menikah dengan wanita ini. Nah, tetapi sebelum menikah, laki-laki ini udah bermaksud di dalam hatinya, pokoknya aku menikah cuman mengikuti perintah orang tuaku aja gitu ya. Karena aku gak suka sama dia, aku gak sayang sama dia, aku gak cinta sama dia, pokoknya setelah nikah pun saya itu gak akan menjamahi istri aku itu. Artinya ya gak akan melakukan berhubungan dengan istri aku itu. Berarti udah ada niat di dalam hatinya. Nah, udahlah nikah ya. Setelah nikah emang benar 1 minggu berjalan dalam pertikahan, 1 bulan berjalan dalam pertikahan, sampai 3 bulan misalkan perjalanan di dalam pertikahan, misalkan gitu ya. Sang suaminya itu belum pernah misalkan bergaul, lebih paham di sini ya, maksudkan bergaul di sini adalah berhubungan biologis dengan istri. Didiamkan aja istrinya. Dan lama-kelamaan mungkin kesabaran seorang istri pun ya ada batasnya mungkin, sehingga istrinya merasa aku gak kuat di dalam berumah tangga seperti ini karena ternyata suamiku membiarkan aku begitu saja misalkan. Berarti ini menunjukkan bahwa istrinya itu tidak ridho, ya kan? Istrinya tuh gak ridho diperlakukan seperti ini oleh suaminya, seperti itu. Nah berarti kalau istrinya ridho berarti akan apa? Ya akan memadorotkan kepada sang istrinya gitu. Kecuali kalau misalkan sebelum nikah atau mah gak pengen, aku mah gak suka, gak sayang, gak cinta, tapi udah nikah misalkan gitu ya. Udah melihat aurat istrinya sedikit aja udah langsung berdiri, itu beda lagi. Tapi ini memang kasus kejadian yang setelah menikah pun dibiarkan begitu saja istrinya. Maka jika istrinya tidak ridho, sekali lagi jika istrinya tidak ridho, tidak bersabar diperlakukan seperti itu oleh sang suaminya, maka lebih baik wajib hukumnya sang suami menceraikan istrinya tersebut. Karena kasihan kan istrinya itu nanti madorot berada di dalam pertikahan tersebut. Karena itu memang termasuk salah satu kebutuhan biologis. Seperti itu ya. Dan itu gak boleh wahai para laki-laki, kalau seperti itu hukumnya adalah diharamkan, dosa loh laki-laki seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab ini dikatakan ada yang mana mentalak itu hukumnya sunnah bagi laki-laki menceraikan istrinya tersebut, jadi sunnah menceraikannya. Kalau misalkan kasusnya ini adalah seorang suami yang tidak mampu misalkan mencukupi hak-hak istri. Hak istri yang mana? Ya secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik urusan nafkah lahiriah ataupun batiniah, ataupun bercampur gaul dengan istri ketika berada di dalam rumah tangga. Dan suaminya itu enggak menunjukkan akan suatu keinginan untuk perubahan tersebut. Misalkan contohnya gimana ya? Misalkan contohnya kan wajib seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri ya. Maksudnya ngebul di dapur gitu ya. Mencari rezeki keluar dari rumah sang suaminya. Tetapi suaminya itu nggak ada keinginan gitu. Berbeda kalau dengan suami yang udah berusaha, bertanggung jawab, tetapi belum aja ada jalannya, itu beda lagi ceritanya gitu ya.
Misalkan itu bukan dikatakan pengangguran loh, kalau misalkan sang suami udah cari kerja, daftar ke sana, ke sini gitu ya, tetapi belum ada juga jalan, mau jualan nggak ada modal gitu. Tetapi setiap harinya itu terus sang suami itu berusaha, itu beda lagi. Itu udah bertanggung jawab, menunjukkan ketanggung-jawabannya tersebut. Tetapi yang kasus yang ini mah, itu suami itu nggak ada kepengen gitu, udah ngelamar kerja ke sana ke sini, kata istrinya udah deh mas, kamu udah daftar ke sana ke sini nggak ada yang menerima kamu, ke pabrik pun nggak ada yang menerima, kata istrinya udah deh kamu jualan aja. Jualan apa kek, misalkan tuh jualan bakso tahu kek ke alun-alun gitu ya. Misalkan jualan batagor kek, jualan apa, tapi suaminya tuh gak mau gitu. Ih, aku malu banget, masa aku sarjana aku harus berjualan bakso tahu, aku gengsi kan, misalkan kata suami. Artinya yang sang suaminya tuh gak menunjukkan akan sikap ketanggung-jawabannya sebagai seorang laki yang harus mencari nafkah. Ini salah satu contohnya ya. Itu sebetulnya banyak selain dari ini. Saya ambil aja salah satu contohnya seperti itu. Dan memang sang suami gak menunjukkan akan ketanggung-jawabannya sebagai seorang suami seperti itu. Dan kebetulan istrinya itu tidak ridho. Aku udah bersabar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Aku udah bersabar tapi suamiku gak ada perubahan. Begitu ya, kecuali kalau istrinya ridho. Kalau istrinya ridho mah ya nggak jadi masalah. Kalau istri ridho mah nggak apa-apa. Misalkan istrinya ridho seperti ini, oke deh mas, kamu udah cari kerja ke sana ke sini udah susah yang menerima kerja kamu gitu, udah deh ternyata aku sekarang dapat kerjaan, misalkan kata istrinya, ya udah mas aku aja yang kerja, mas yang ngurus di rumah ya, mas ngurus rumah, bersih rumah layaknya seorang istri misalkan, karena aku nggak bisa beres-beres rumah, aku kan harus kerja. Dan ketika aku kerja, anak-anak itu siapa yang ngurusin ya, siapa lagi kalau bukan mas gimana, mas ridho gak aku yang kerja, mas yang beres-beres di rumah dan jaga anak. Komunikasikan yang baik. Nah ketika itu suaminya meridhoi, oke deh aku yang jaga anak-anak, aku beres-beres rumah, kamu yang kerja di luar ya. Kalau itu mah nggak ada jadi masalah ya, karena dua-duanya udah saling sepakat, udah saling ridho, itu mah nggak apa-apa, nggak ada permasalahan. Tapi kalau yang permasalahan adalah suaminya yang agak kurang tanggung jawab dan istrinya pun tidak bisa bersabar dan tidak ridho, maka di dalam kitab ini hukumnya sunnah bagi seorang suami, udah ceraikan aja istri kamu itu. Seperti itu ya, kalau kamu nggak menunjukkan perubahan bersikap tanggung jawab sebagai seorang suami itu cuma salah satu contohnya aja ya, kasusnya itu bisa banyak. Dan untuk yang terakhir itu hukumnya adalah diperbolehkan seorang suami misalkan menceraikan istrinya. Kasusnya itu gimana ya? Di dalam kitab ini dikatakan misalkan contoh syahwat seorang suami itu tidak sempurna. Jadi kadang-kadang gitu ya. Jadi misalkan gini nih untuk contoh yang ketiga, biar paham nih. Saya contohkan misalkan karakteristik seorang suaminya yang bisa dikatakan apa ya, dingin kali ya. Jadi dingin gitu kepada istrinya, dingin gitu ya. Kurang banget komunikasi dengan istri gitu ya. Bahkan sampai mau melakukan berhubungan biologis pun, misalkan sang suami itu jarang banget porefly pada istrinya, sehingga seolah-olah egois suaminya enak sendiri tetapi istrinya menderita di dalam, tidak ada kenikmatan di dalam berhubungan. Artinya seorang istrinya berpikir bahwa suami aku itu dingin banget gitu ya, sehingga semakin hari mengurangi rasa keharmonisan, rasa cinta istri kepada sang suaminya seperti itu. Nah sebetulnya sih di dalam kasus-kasus ini, mau kasus apapun itu, sebetulnya yang langkah awal itu adalah komunikasi yang baik. Kalau menurut saya apapun itu komunikasilah yang baik, dan harus paham juga akan ilmu-ilmu yang diperbutuhkan di dalam kita hidup berumah tangga. Karena begini ya, karena memang Allah menciptakan setiap manusia itu punya karakteristik, punya watak yang berbeda-beda. Bahkan ada Allah menciptakan watak seseorang itu pengennya itu cepat-cepat beres, cepat-cepat selesai.
Sehingga ada sebagian yang curhat lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi suaminya jarang banget poreflay pada istrinya, pengennya cepat-cepat selesai. Dan bukan hanya urusan itu aja, urusan apapun itu pengennya itu cepat-cepat selesai. Seperti itu. Jadi bukan berarti sang suami itu gak cinta sama kita, bukan berarti gak sayang lagi sama kita, ya memang wataknya aja seperti itu, pengen cepat selesai. Seperti itu. Begitu juga tuh aku jarang banget berkomunikasi dengan sang suami. Itu mungkin saja terjadi dikarenakan kita sebagai istri yang gak paham waktu yang tepat kapan harus berkomunikasi dengan suami. Misalkan suami baru pulang kerja, itu bukan komunikasi yang tepat. Harusnya dibiarkan dulu sang suami 15 atau 20 menit, biarkan dulu dia beristirahat. Cukup kita menawarkan pada suami, mas mau makan, udah itu aja udah cukup, biarkan. Dan terkadang ada waktu-waktu tertentu suami itu pengen sendiri. Kenapa pengen sendiri? Karena sang suami itu pengen berpikir, misalkan ada suatu permasalahan di kantor yang harus ia pikirkan dan apa strategi yang harus ia lakukan pada esok harinya. Terkadang seorang laki-laki itu membutuhkan sendiri untuk berpikir. Nah, mungkin saja pengetahuan itu kurang dipahami bagi seorang istri sehingga berpikirnya aneh-aneh gitu kepada suami kita. Jadi intinya kalau kita dapat nih suami yang agak dingin, yang agak kurang harmonis, ungkapkan rasa itu kepada suami kita. Mas, aku gak seneng kamu tuh gini. Minta sama suami. Nanti dikomunikasikan yang baik, karena mungkin aja sang suami itu gak paham apa yang kita keluhkan, yang ada rasa dalam hati kita, seperti itu. Tetapi kalau misalkan di dalam kitab ini itu hukumnya boleh. Kalau misalkan di dalam rumah tangga, ya bisa dikatakan syahwat seorang suami udah agak kurang sempurna, intinya seperti itu ya. Nah, ini adalah memang rujukan dasar di dalam i'anah ini ada 3 hukum yang diterangkan. Nanti saya sambungkan ya ke pertanyaan yang tadi saya katakan. Jadi intinya bagi seorang suami ataupun bagi seorang istri ketika memilih calon ya itu harus selektif, harus teliti gitu ya. Dengan hasil kita bermusyawarah, kemudian dengan istikharah batin. Dan baiknya sih harus punya rasa saling cinta sih ya, seperti itu. Nah, saya akan lebih jelaskan di dalam kitab yang kedua ya, biar lebih paham lagi, yaitu di dalam kitab Madzahibul Arba'ah pada juz keempat pada Shahifah 214. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa ulama golongan Asy-Syafi'iyah, ini bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa tidak wajib. Nah, ini nih jawabannya jelasnya di sini. Tidak wajib bagi seorang suami menyamakan antara istri yang satu dengan istri yang lain di dalam urusan menjima ataupun hubungan biologis. Jadi jawabannya yang tadi sudah saya pertanyakan, jawabannya adalah seorang suami itu gak perlu menceraikan istrinya karena tidak merasa berlaku adil di dalam hubungan ranjang gitu. Karena kewajiban bagi laki-laki yang berpoligami itu cuman kewajiban qismu aja, artinya menggilir. Al-qism itu adalah mengilir gitu. Misalkan istri yang pertama udah diskusi dulu nih sama istri pertama, sama istri kedua ataupun istri yang ketiga deh misalkan. Oke, berapa hari nih? Istrinya bersepakat 3 hari misalkan. Istri pertama 3 hari, istri kedua 3 hari, istri ketiga 3 hari. Nah itu yang dimaksudkan berlaku adil, ya harus adil di dalam hari mengilirnya itu. Ini 3 hari, ini 3 hari, ini 3 hari, udah sepakat. Nah misalkan ketika kepada istri pertama itu 3 hari kan. Nah, sang suami itu mampu melakukan berhubungan dalam 3 hari itu, misalkan menghubungi istrinya itu adalah 2 kali misalkan. Tetapi ketika pada istri yang kedua itu cuma mampu 1 kali misalkan sang suaminya, seperti itu. Berarti kan beda di dalam menggauli, di dalam hubungan ranjangnya. Kalau pada istri pertama misalkan 2 kali, pada saat ini kepada istri kedua cuma 1 kali. Nah, sebetulnya di dalam hubungan ranjang itu tidak perlu ada keadilan sama. Kalau ini 2 kali berarti istri kedua juga harus 2 kali, istri ketiga juga harus 2 kali. Enggak. Jadi di dalam fikih memang tidak ada aturan harus sama di dalam masalah berhubungan biologis itu. Jadi ya enggak perlu diceraikan juga seperti itu karena merasa tidak berlaku adil seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang
yang kedua, apakah seorang istrinya itu boleh meminta cerai kepada sang suaminya dikarenakan tidak adil, kok istri yang kedua mah dikasih jatahnya 3 kali, misalkan kata istri pertama aku cuman 1 kali. Itu tidak bisa menjadikan suatu alasan. Karena dilanjutkan di dalam kitab ini juga ada 2 kaul. Menurut kaul rajih, wanita itu sebetulnya istri itu tidak punya hak, tidak memiliki hak kepada sang suami menuntut akan hubungan biologis, gak punya hak. Ini kalau menurut kaul rajih. Tetapi kalau menurut pendapat yang kedua, menurut kaul marjuh, sang istri tetap sama seperti suami boleh meminta hak ya kepada suaminya di dalam urusan ranjang. Jadi ini ada ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Berbeda kan kalau dengan laki-laki, kalau kita sebagai istri berkewajiban kan melayani suami wabil khusus di dalam urusan ranjang. Nah, kalau perempuan mah itu ada 2 kaul pendapat ulama gitu, ada ikhtilafiyah. Nah, meskipun yang mu'tamadnya itu adalah seorang perempuan itu gak punya hak meminta hak akan urusan ranjang kepada sang suaminya. Tetapi kalau menurut saya di sini ya tetaplah sang suami itu harus berbijaksana lah. Ya masa suami setiap pengen sama istrinya dilayanin dengan fasilitas yang baik gitu ya. Masa pas sekali istrinya minta kok sang suaminya hare-hare aja gitu sama istri, itu kan gak adil ya, egois kan. Nah oleh karena itu sang suami juga pastilah ya, karena selama ini kita sudah berlaku baik kepada sang suaminya, pasti ketika istrinya pengen, suami pun akan selalu berusaha menyenangkan istrinya, itu yang dikatakan lebih baik. Begitu ya, insya Allah ya di dalam pembahasan ini, ya inilah wawasan ilmu ya buat kita, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.